Yes, thank you sisters. Kita ketemu lagi di segmen yang ketiga, masih dengan pendapat dari salah satu orang tua murid yang menyatakan bahwa ini sangat keberatan. Saya boleh resume dulu dari segmen 1 dan segmen 2. C. Arni yang sebagai salah satu orang tua dari siswa ini mengatakan bahwa kalau bulan Juli itu ternyata menurut dia belum siap anak-anak untuk masuk sekolah, begitu ya. Walaupun ternyata mengajarkan apapun dari rumah itu nggak gampang, banyak sekali persiapannya dan lebih susah gitu ya. Tapi dia lebih memilih supaya anak-anak belajar dari rumah aja daripada anak-anak harus balik ke sekolah dulu. Nah, kita lanjutin ngobrol sama Ci Arni. Ci Arni, kan nggak setuju kalau anak-anak ini masuk sekolah bulan Juli. Kemudian kalau pengajarannya di rumah pun pengajarannya kurang maksimal. Nah, saya juga sependapat sih kalau misalnya belajar dari rumah, misalnya dapat tugas gitu ya. Sebagai contoh misalnya dapat tugas, anak-anak bisa search di Google nggak? Selama ini search-nya di Google atau belajar benar-benar dari buku yang sudah dikasih sama gurunya? Ya, kadang-kadang dia lihat di Google juga sih, terus kadang juga buka buku. Oke. Baik. Nah, Ikatan Dokter Indonesia ini menganjurkan agar pembelajaran jarak jauh dilaksanakan sampai Desember. Artinya anak-anak ini harus mulai belajar nanti di akhir Desember 2020. Ci Arni setuju nggak? Ya, sangat setuju sekali kalau memang keadaan seperti ini gitu loh. Jadi kemarin juga kita udah dikasih daftar buku untuk kelas 6 sih. Jadi kemungkinan untuk belajar di rumah juga tetap pakai buku itu ya. Oke. Dan setuju kalau misalnya dimulainya Desember 2020? Iya. Oke. Lebih baik sih, lebih baik seperti itu. Jadi tunggu sampai suasananya aman, benar-benar aman baru boleh keluar rumah ya anak-anak ya. Jadi kita tahu anak-anak ini punya mood swing yang luar biasa ya. Contohnya nih belajar terus di rumah, nggak boleh ke mall, nggak boleh ketemu temen-temennya. Pasti someday itu semangatnya drop, jatuh gitu ya. Tugas baru kan jadi orang tua, apa yang harus dilakukan oleh C. Arni untuk ayo dong semangat apa yang, apakah melakukan ada reward, ada punishment atau gimana C? Ya kalau saya biasanya seperti itu. Jadi kita masih kasih reward, misalnya kamu nanti kalau bagus kayak seperti kemarin itu kan, aduh mami ini ujiannya gini ya, aduh susah aku ini mau tanya siapa, kan ada yang beberapa sampai di pelajaran apa dia belum dijelasin kan, karena kan kemarin sampai bulan Maret ya, jadi belum selesai kan untuk yang semester kedua itu. Jadi dia ada yang nggak bisa, ada yang ini bingung gitu. Atau saya bilang, ayo belajar pelan-pelan, nanti mami bantu kan, saya bilang gitu. Nanti kalau ya udah kalau nanti nilaiku 100 semua aku dikasih apa? Nah, jadi dia mesti kita kasih reward gitu. Nanti kita bilang, iya nanti tak kasih ini, tak kasih itu. Jadi dia semangat gitu. Oke. Terus kalau nggak ada les, mereka nggak bisa bimbel, ya kan? Belajarnya dari rumah. C. Arni juga sedikit banyak pasti nggak ngerti full dong ya pelajaran mereka. Apa yang C. Arni lakukan? Ikutan belajar banget kan tahun dulu sama tahun sekarang. Jadi kebetulan ini guru bimbelnya dia masih sering hubungin dia juga. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan boleh nanti hubungin saya gitu. Jadi kemarin ya sempat tanya-tanya juga. Tapi memang bimbelnya juga nggak dibuka sih. Mereka juga nggak ada ini. Mungkin nanti saya juga mau ngajuin ke guru bimbelnya mungkin kelas online ya. Jadi anak saya nanti kalau udah mulai ini kan kenaikan kelas 6 kan pelajarannya mungkin agak susah kan, mamanya udah mengatasi sampai ke sana. Mungkin kalau ada les online nanti dia juga bisa belajar sama gurunya lewat online juga. Oke, baik. C, ini ada lagi nih pertanyaan saya. Jadi kalau misalnya anak-anak ini belajar tentang protokol kesehatan untuk nantinya persiapan sekolah, di rumah udah mulai diajarin nggak? Apa aja protokol kesehatan yang sudah diajarin? Kalau putri saya kemarin ini ya seperti kayak udah diterapkan di rumah kan, sama aja. Jadi di rumah, di luar juga sama. Jadi sering rajin cuci tangan. Terus kalau tangannya kotor, jangan pegang-pegang daerah muka, jadi mata, hidung, mulut. Pokoknya habis dari kamar mandi harus selalu cuci tangan pakai sabun. Terus cara-cara untuk cuci tangan kan juga udah sering saya lihat kan ada juga di YouTube kapan hari dia juga sempat ada tugas untuk senam cuci tangan dari sekolah. Jadi kan otomatis dia kan udah tahu. Terus jangan berjabat tangan, itu juga udah saya bilang. Nanti misalnya seandainya ketemu orang di luar pakai salam tangan yang seperti namaste. Ya.
Iya. Ini kalau ngasih tahu kita yang udah gede sih udah pasti jelas ya, kita tahu namaste nggak boleh bersentuhan. Tapi namanya anak kecil-kecil ketemu sama temennya semangat karena lama nggak ketemu, mereka pasti pelukan lah, salaman lah, atau misalnya kayak saling pukul. Biasanya kan gitu, anak-anak tuh kan selalu ada kontak fisik gitu ya. Iya, iya. Sudah dikasih tahu kah itu? Udah dikasih tahu, sedangkan dia mau ke rumah neneknya aja kan juga nggak boleh kan sekarang gitu loh. Jadi dari situ kan juga saya udah jelasin, nah kita mau ketemu nenek aja kan nggak Susah. boleh, apalagi nanti ketemu nenek kan sepelukan apa gitu. Jadi dia oh iya, jadi dia kan ngerti gitu. Jadi apa sama keluarga aja nggak boleh, apalagi sama orang lain. Pokoknya yang di luar rumah ini gitu loh. Oke, siap. Wah, ini memang jadi orang tua jadi ikutan PR juga ya, Ce ya. Apalagi kalau punya anak-anak yang udah mau lulus di tahun ini, aduh pusingnya malah 2 kali ya. Oke, kita akan kembali lagi saat lagi ya, Ce Arni ya. Untuk para sister yang ada di rumah, kita masih punya 1 segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di She Reality.